Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, para jamaah pengawasan ingkang mugi tansah pinaringan rahmat barokah surido saking Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita sami tansah mujahaken ras puji dan puji syukur wonten ing dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur bilih kesempatan dalu menika pinaringan kanugrahan saha kanikmatan ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala sehingga kanthi nikmat-nikmat kula wau kita sami saged hadir wonten ing satunggalipun majelis ilmu, majelis taklim, majelis dzikir, majelis ingkang insyaallah tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, majelis ingkang insyaallah saged nggih menika ningkataken iman kula lan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila menika satunggalipun anugerah saking Allah Subhanahu wa taala nalika kita sami menika dipun paringi gampil, dipun paringi kemudahan dari Allah nggih menika saged nindakaken ketaatan-ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat mugi tansah katetep dumateng uswah sanah kita sami suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi dumateng sedaya sahabatipun para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sedaya umatipun ingkang tansah nderek tuntunan syariatipun dumugi benjang wonten ing yaumil kiamah. Mugi-mugi kita sedaya kalebet umatipun Rasulullah ingkang samangke pikantuk syafaatipun wonten ing yaumil kiamah. Lan mugi kita sedaya dipun paring kesempatan saged nderek Rasulullah mlebet wonten ing janahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, para jamaah pengawasan ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mbok pilih kesempatan dalu menika nggih. Kula boten nglajengaken rumiyin nggih menika kajian kitabipun Tasfiyatun Nafas ananging menika momen Syawal nggih boten wonten awonipun nalika kita sami nggih menika ngemutaken malih nggih babagan nggih menika perkawis ciri-ciri tanda-tanda tiyang ingkang takwa. Awit ma'asyiral muslimin, Allah nyariataken siam Ramadan menika tujuanipun boten sanes kejabi supados kita sami menika dados hambanipun ingkang bertakwa. La'allakum tattaqun. Niku dados tujuan. Nek kita sami menika mbok nindakaken siam Ramadan kok takwane mboten tambah. Alias sak naming pancet kemawon nggih. Poso karo ora poso kok cek padha wae, mboten wonten bentenipun. Yen pangapunten kita sami tentunipun khawatir nggih bilih kalebet tiyang-tiyang ingkang dipun sebataken nggih menika tiyang ingkang celaka. Sinten menika adraka Ramadan, tiyang ingkang kepanggih kalih wulan Ramadan falam yughfar lahu.
akan tapi belum diampuni atau tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menika nggih termasuk tiyang ingkang dipunsebataken nggih menika rohima anfumrein, yaitu celakalah seseorang. Sinten nggih menika tiyang ingkang kepanggih kalih bulan Ramadan ning boten dipunapura dening Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin arsyadaniskumullah. Nggih. Salah satu galipun napa menika? Salah satu galipun pelajaran ingkang saged kula lamun sami pendhet saking madrasah Ramadhaniyah. Nggih, pelajaran Ramadan kala wingi menika di antawisipun Ramadan menika ngajaraken dumateng kula lan sami senantiasa mengendalikan amarah, mengendalikan emosi, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan yang menika perbuatan-perbuatan ingkang saged mengurangi bahkan membatalkan pahala puasa. Pramila kawon satu kali pun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menika dipunsebataken napa menika man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyati at'amahu wa syarabahu. Sing sapa wonge ora iso ninggalke perkataan keji, qaula zur. Nggih, perkataan keji. Qaula zur menika nggih macam-macam, termasuk dusta, termasuk nggih menika adu domba, termasuk mengumpat, mencela, mencaci maki, berkata kotor, jorok. Nggih, niku termasuk nggih menika qaula zur. Wal amal bihi lan ugi nggih menika tumindak keji. Dados sinten kemawon sanadyan niku piyambakipun poso. Nggih. Ora mangan, ora ngombe. Ning boten saged nggih menika menjaga lisan. Boten saged nggih menika menjaga perbuatanipun nggih. Saking tumindak maksiat. Niku boten saged dipun tinggalaken. Allah menika boten butuh, boten betahaken anggenipun kula lamun sami ninggalaken dahar lan unjukan. Awet ingkang dipun kersakaken dening Allah menika kenging napa kita sami menika kok supados napa menika nindakaken siam niku supados mendidik jiwa kula sami nek pun poso niku harapanipun napa hawa nafsu niku saged tertekan. Awet nafsu itu akan mudah kita kendalikan dalam kondisi perut kita itu kosong, perut lapar karena Allah Subhanahu wa taala. Niku lebih mudah untuk mengendalikan hawa nafsu. Tapi dalam kondisi kenyang, perutnya kenyang, nah itu mudah sekali untuk melampiaskan hawa nafsunya termasuk amarah. Ya, termasuk amarah. Lah selama 1 bulan kita sami dipun didik dening Allah Subhanahu wa taala, mereka berusaha menahan diri, boten gampang emosian, ora gampang ngamukan, ora gampang nesunan, ora gampang marah. Ya. Dan itu adalah karakter orang yang bertakwa ternyata. Pramila ma'asyiral muslimin, nggih. Gandeng tujuan utama dipun syariataken siam menika la'allakum tattaqun. Nah Allah nerangaken di antara tanda atau ciri orang yang bertakwa itu orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Pramila kita sami badhe ngaos sareng-sareng sak mangke nggih menika surah Ali Imran nggih dimulai saking ayat 133. Sampai 300 kawan. Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten surat Ali Imran ayat 133 pun A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u dan bersegeralah. Segera ke mana? Ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Rabb kalian, menuju ampunan Tuhan kalian. Nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Dawuhipun Allah wonten ayat menika wasari'u, sari'u menika cepet-cepet. Niku fi'il amr kata kerja perintah. Sara'a yusari'u sari'. Sari'u bersegera. Bersegeralah kalian menuju apa? Menuju ampunan Allah.
wa jannah, dan juga bersegera menuju jannah. Maksudnya pun bersegera menuju amalan-amalan yang bisa mendatangkan kita, memasukkan kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bersegera, jangan ditunda-tunda. Nek enten tumindak sae, tumindak ingkang dipun tresnani, dipun ridai dening Allah Subhanahu wa taala, kita sami saged nindakaken, bersegera dilaksanakan. Jangan ditunda-tunda, musuk ben wae lah. Ya. Sok ben cek enek dino, cek enek waktu, sok ben wae. Padahal belum tentu besok pagi itu kita masih hidup. Belum tentu besok pagi kita masih punya kesempatan untuk melaksanakan amal tersebut. Pramila nasihatipun nggih menika sahabat Abdullah bin Umar menika, "Idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsayta fala tantadirus subah." Jika engkau ada di pagi hari, janganlah engkau tuh menunda sampai sore hari. Kalau engkau ada di sore hari, janganlah sampai menunda sampai besok hari. Ini alis napa? Kalau kita punya kesempatan beramal saat ini, sekarang ini, hari ini, jangan ditunda-tunda sampai besok. Karena belum tentu besok kita masih bisa punya kesempatan. Kalau kita masih hidup, belum tentu kita punya kesempatan yang sama untuk beramal sebagaimana kesempatan hari ini. Pramila dawuhipun Allah nggih wasari'u, bersegera menuju ampunan Allah dan bersegera menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala, ingkang Allah Subhanahu wa taala arduhas samawati wal ard, luasipun wiyaripun surga kala dipun gambaraken dening Allah inggih menika seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Surga-surga kala wau dipun siapaken kagem tiang-tiang ingkang bertakwa. Niku pramila nggih, syariat siam Ramadan Allah dawuhaken dumateng kita sami siam Ramadan tujuane supados dados tiyang takwa menika niku bentuk kasih sayangipun Allah. Kenging napa kok enten Ramadan barang, itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nurunaken wontenipun satunggalipun bulan ingkang kathah berkahipun, bulan ingkang kathah ampunanipun, bulan ingkang napa menika sangat istimewa. Banyak amalan-amalan yang dilipat gandakan di bulan Ramadan. Ada waktu yang sangat spesial bahkan di malamnya. Ada salah satu malam yang itu satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu adanya di bulan Ramadan. Supados napa? Supados kita sami dados hamba ingkang takwa. Nek sampun takwa, kita sami menika berhak layak dipun lebetaken wonten ing jannah, wonten ing surga. Dados Allah niku pengin hamba-hambanipun do dadi hamba-hamba sing takwa kanthi syarat siam. Nek wis takwa, berhak dimasukkan ke surga. Niku bentuk kasihipun Allah. Allah boten pengin kita sami cilaka. Allah boten pengin kita sami sengsara. Pramila napa? Dipun paringi nggih menika jalan ini loh menuju keselamatan. Kalau pengen masuk surga ini jalannya. Ya, melewati madrasah Ramadaniyah nggih kanthi menika dadosno kita sami dados ingkang hamba ingkang muttaqin, ingkang tiyang bertakwa kala dipun janjiaken dening Allah pikantuk jannah, pikantuk surganipun Allah Subhanahu wa taala. Lah sinten tiyang ingkang muttaqin kala wau Allah nyifataken utawi nerangaken hambanipun ingkang muttaqin menika kanthi ayat salajengipun. Ayat 134 dan 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang yunfiquna. Alladzina yunfiquna, yaitu orang-orang yang menginfakkan, menafkahkan hartanya fis-sarra'i wad-dharra, ingkang tansah gimana infak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Niku karakter orang yang bertakwa. Nek dalam kondisi sempit kemawon nggih tasih tetap infak, napa melih dalam kondisi lapang. Itulah karakter orang yang bertakwa. Nah, dalam kondisi lapang kita berinfak itu sesuatu yang biasa. Biasa itu. Kathah bondone infak yaitu wajar biasa. Tapi dalam kondisi sempit
rizkinya lagi agak sulit, tapi dia tetap mengeluarkan infaknya. Itu yang baru luar biasa. Dan itu dimiliki oleh orang-orang yang mutakin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pramila Ramadan kalau wingi ugi ngajaraken dumateng kita sami kedermawanan, nggih Ramadan biasanya pun semangat nggih menika sedekah, nggih damel takjil, damel jaburan, damel napa menika buka bersama atau yang lain-lainnya. Nggih. Niku semangat nggih. Bersedekah di bulan Ramadan itu berburu pahala. Lah itu semangat bersedekah di bulan Ramadan kita bentuk kita lanjutaken nggih menika di bulan-bulan selain Ramadan. Termasuk nggih napa menika sedekah di pagi hari niku termasuk amalan ingkang dipun tresnani. Ada apa di pagi hari niku malaikat itu turun. Ya, 2 malaikat turun. Ya. Seraya mereka mengatakan ingkang sepindah malaikat yang pertama ya berdoa marang Allah ya menika Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti orang yang berinfak. Sing donga malah malaikat. Nek sing donga malaikat mustajab boten? Dipun kabulke boten dongane? Dipun kabulke Bapak Ibu. Sing donga malaikat ora tau didosa kok. Gitu. Orang boten gadah itu dosa. Dipun kabulake dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Sing setunggalipun malih nggih donga Allahumma a'ti munsikan talafan. Ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan alias tidak mau berinfak. Orang yang tidak mau berinfak supaya diberikan kehancuran dari Allah Subhanahu wa taala. Niki masyaallah. Niku nggih sing ndonga nggih malah malaikat. Pramila menika bagian saking amal soleh, sanadyan mbok bilih nalika rada sempit nggih, infake rada sethithik, mboten masalah, ning tetep infak. Nggih. Niku mencari keberkahan, nggih. Dan harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta yang sesungguhnya. Kalau yang kita makan ya habis ya paling nanti kalau bang ya septic tank itu larinya gitu. Makanan yang kita makan ya. Yang kita pakai ya habis yang kita pakai. Yang akan tetap kekal sampai di akhirat ya mereka yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fis sarai wad dara. Dipulajengaken wal kadhiminal ghaidha. Ciri tiang takwa tipe sebataken dening Allah selain senantiasa infak baik dalam kondisi lapang maupun sempit nggih menika wal kadhiminal ghaidha ingkang saged menahan utawi mengendalikan amarah. Nggih. Terus tiang ingkang takwa niku ora gampang nesunan, ora gampang ngamukan. Sithik-sithik nesu, sithik-sithik ngamuk, sithik-sithik nyun pangapunten nek sithik-sithik nesu ngoten niku selain ndang tuwa gitu. Niku nggih ndang marai penyakiten. Nggih, nek kakean nesu. Pramila ya, pengendalian diri itu penting. Mengendalikan emosi, sabar. Nek pun kedadian niku awake dhewe nesu kaya napa gitu. Wah, sanajan arek nesu ngamuk-ngamuk kaya napa nek pun kejadian ndak bisa kita ulangi. Mboten saged dipun ulangi malih. Contoh sing gampang misalnya pun anak jenengan mecahke piring saking ngoten niku. Jenengan seneni jenengan ciweli misalnya ngoten dijeweri nggih. Karena napa menika mbok pilih kesenggol putrane jenengan sing playon akhirnya piringe pecah. Niku walaupun jenengan seneni kaya napa piring sing pecah nggih tetep pecah, ora kok saged balik melih. Nah nek anak itu seneni terus piringnya balik utuh melih ngoten niku. Mboten masalah. Nggih nek saged ngoten niku mboten ternyata. Nggih pecah nggih tetep pecah. Nggih sampun dipun nasihati kanthi sae-sae, nggih dinasihati yang baik, ya cukup segera piring yang pecah segera diambil, ya dibersihkan supaya mboten melukai, ya. Mboten ngenai sikile tiang kang lewat dan segala macamnya. Mungkin masalah piring gampil nggih jenengan ibu-ibu mang tumbas napa menika deterjen napa ngoten niku biasanya enten hadiah itu. Hadiah piring, hadiah mangkok ngeten semacam-macam. Ngoten nggih mawon rampung urusan gitu. Ini kadang-kadang
karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan itu kadang-kadang jadi emosi. Nah itulah Islam datang untuk mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan amarah. Lah orang yang bertakwa ciri-ciri ini pun menika al-kadzimin al-ghaidha yang menika mampu menahan amarah atau mengendalikan amarah. Nah contoh dari ini yang menika contoh yang terbaik ya Rasulullah SAW. Rasulullah menika nek diejek, dihina, dicaci maki pribadi beliau, bukan agama Islam, bukan Allah yang dihina. Itu beliau tidak marah. Ya. Kalau beliau pribadi beliau yang disakiti, tidak marah beliau. Ya. Tapi kalau kehormatan Allah, kehormatan agama Islam itu yang dihina, dilecehkan, maka beliau adalah orang yang sangat marah. Paling marah karena Allah Subhanahu wa taala. Dados marah nesu niki angsal. Ning nesune niku napa? Marahnya karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Marah karena hawa nafsu niku ndadekne penyakit. Nenek nesu karena Allah, marah karena Allah, membela Allah dan Rasulnya, membela dinul Islam karena dilecehkan oleh orang-orang kafir misalnya pun. Itu marah yang beriman, marah yang justru menghidupkan hati. Bukan menjadikan hatinya itu kotor, enggak. Karena marahnya karena Allah. Marahnya karena Allah. Al-kadzimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah, kalau mampu mengendalikan emosi biasanya akan melahirkan sifat berikutnya. Napa menika al-'afina 'anil nas, yaitu mudah memaafkan. Tiyang niku nek saged mengendalikan emosi, ya, amarahnya. Niku nggih saged memanage hatinipun kanthi sae niku mboten enten raos dendam. Nggih, enggak punya dendam dalam hatinya. Pramila mudah untuk memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya. Nah ini karakter orang yang bertakwa. Gitu. Pramila bisanya napa menika bulan Syawal itu momen untuk ya, saling maafkan. Gitu. Sanadyan sejatosipun nggih saling memaafkan itu tidak mesti nunggu momen Syawal gitu. Ya. Halangi itu tradisi kan saya, gitu. Tidak masalah saling memaafkan di bulan Syawal, tidak ada masalah. Nggih ampun bulan Syawal tok ngoten maksudipun. Di bulan-bulan yang lain nalika menika kita sami nggadahi lepat, nggadahi kesalahan dumateng sedherek kita sami nggih segera minta maaf. Yang dimintai maaf legowo. Allah kemawon Maha Pemaaf, Afuun, Ghafur. Nggih, Maha Pemaaf, Maha Mengampuni. Maksud kita sami hambanipun Allah boten mudah memaafkan. Rasul kemawon nggih mudah memaafkan. Nggih. Dan contoh teladan terbaik dalam kondisi dalam hal ini dan yang lainnya tentunya. Karena Rasulullah adalah uswatun hasanah di semua aspek kehidupan beliau, termasuk dalam urusan menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Itu Rasulullah contoh yang terbaik. Kita mungkin tidak bisa dan memang tidak mungkin bisa untuk menandingi keluhuran, ketinggian, keagungan akhlak Rasulullah SAW, termasuk dalam urusan memaafkan ini. Bayangkan beliau disakiti, dicaci maki, dilempari batu, gitu. Ketika dakwah teng Taif, gitu. Masyarakat Taif bukannya disambut dengan hangat, disambut dengan lemparan batu, caci makian, umpatan, gitu. Dikatakan sebagai tukang sihir, tukang syair, dikatakan gila bahkan. Diuncali batu, dilempari batu, balik ke waktu sampai kaki beliau berdarah. Niku kemawon malaikat yang penjaga bukit ya gunung niku sampai emosi. Malaikat ini. Jenengan itu Rasul, utusan Allah diperlakukan seperti itu. Kalau jenengan menghendaki ya Rasulullah, saya angkat gunung ini, bukit ini saya angkat, saya timpakan ke penduduk Taif. Kalau Anda mau. Tapi Rasulullah enggak, jangan. Ya. Saya masih punya harapan barangkali hari ini mungkin mereka belum menerima dakwah Islam. Mudah-mudahan ya lahir dari keturunan mereka nanti kelak mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih punya harapan, masih mendoakan kebaikan. Coba kalau kita diperlakukan seperti itu. Mungkin sumpah serapah sudah kita ucapkan untuk orang-orang yang menyakiti kita. Barangkali seperti itu. Beliau pernah suatu ketika hendak dibunuh. Ada seorang datang ke Madinah, nenteng pedang. Ini termasuk napa menika pendel masuk pemberani. Waktu itu masih musyrik, masih kafir.
Mencari Rasulullah SAW untuk membunuh, saya akan bunuh Muhammad ini. Ya. Datang sendirian, Pak, tidak bawa pasukan. Dia datang sendirian ke Madinah, masuk ke Masjid Nabawi, madosi Rasulullah SAW untuk dia bunuh. Ya sahabat tidak terima. Iki teko mebunang masjid nenteng pedang goli Rasulullah dipateni, ora terima. Ya, maka segera diringkus oleh para sahabat. Akhirnya bisa diringkus, diikatlah di tiang salah satu tiang Masjid Nabawi. Ya. Saat semuanya pun, ya, Rasulullah medal, lajeng dipun tangguti. Bahkan Rasulullah itu meminta supaya disiapkan napa menika hidangan atau makan ataupun minuman untuk tamunya tadi, tamu yang tidak diundang, gitu. Tamu sing ora diundang, sing berniat membunuh Rasulullah SAW. Justru diperlakukan dengan baik sama Rasulullah, dimintakan untuk diambilkan minuman. Ya. Para sahabat ya protes, dia datang sini untuk membunuh Anda, wahai Rasulullah. Karena suruh diberi minuman dan segala macamnya, udah dikasih aja. Ya, diambilkanlah ya minuman. Selanjutnya kemudian Rasulullah meminta pada orang tersebut ya untuk masuk Islam. Disarankan masuk Islam, ya. Diajak untuk masuk Islam. Ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak mau orang tersebut, Pak. Ya. Enggak mau. Sampai Rasulnya punya 3 kali mengajaknya untuk masuk Islam, tidak mau tetap. Ya. Kekeh dengan pendiriannya. Apakah kemudian selanjutnya Rasulullah mengeksekusinya? Tidak. Rasulullah SAW justru ya membebaskan orang tersebut. Ya. Apa? Islam itu ya tidak ada paksaan. Jenengan masuk Islam nggak dipaksa. Jangan mau Islam, alhamdulillah nggak mau Islam. Islam tidak akan berkurang kemuliaannya dengan kekafiran kita. Islam nggak akan berkurang sedikit pun kemuliaannya dengan kekafiran atau kemusyrikan orang-orang yang berbuat kekafiran. Ya. Yang butuh ya kita masing-masing ya, untuk berdinurkan Islam, beragamakan Islam. Ya. Maka Islam itu ya hanya menyeru, mengajak ayo. Nek pengen bekjo mulya donya teko akhirat, mlebu Islam. Ora gelem, ora dipaksa. Enggak dipaksa. La ikraha fiddin. Ya. Tidak ada paksaan dalam urusan agama. Termasuk ini tadi orang yang mau membunuh Rasulullah SAW, tidak dipaksa. Kamu harus masuk Islam kalau pengen selamat. Tidak. Ayo, benar gelem Islam? Boleh. Tidak. Rasul tidak makan seperti itu. Bahkan dibebaskan. Para sahabat itu bengong-bengong. Kok dibebaskan? Ini ya Rasulullah, dia itu hendak datang ke sini, hendak membunuh Anda. Lah kok malah kemudian dibebaskan begitu saja? Ya, udah lepaskan aja. Dilepaskan, ya, karena sahabat walaupun gerutu ya tetap manut. Ya, marang Rasulullah SAW, didawaikan lepaskan, copot, lepaskan. Selang beberapa langkah dari masjid, balik lagi orang tersebut. Ya. Baru kemudian dengan wajah berseri-seri mengatakan, ya, saksikanlah wahai Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam. Ya. Maka kemudian Rasul menanyakan, loh kok kenapa kamu baru mengucapkan sekarang? Kenapa kok enggak dari tadi? Ya. Kok orang awet mau pas tak kon ngucapke syahadat, kok orang gelem? Kok setelah saya lepaskan baru masuk Islam? Ya. Saya nggak ingin wahai Rasulullah ya dikatakan orang yang masuk Islam karena dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi terancam nyawa saya. Saya nggak ingin seperti itu. Nah, ketika saya sudah bebas, alias tidak ada ancaman keselamatan bagi nyawa saya sudah bebas, ya, maka saya datang dengan sukarela untuk masuk Islam. Ya. Ini keluhuran dari ketinggian akhlak Rasulullah SAW yang barangkali kita sulit untuk bisa menyamainya. Tapi paling tidak semangat untuk memaafkan kesalahan orang lain ini menjadi karakter yang harus ada pada diri kita. Karena bagaimanapun Rasulullah itu uswatun hasanah bagi kita, suri teladan terbaik. Ya kita berusaha mencontoh lah, meniru apa yang dilakukan Rasulullah SAW, meskipun tidak bisa sama persis dengan Rasulullah. Tapi paling tidak ada upaya mengarah ke sana. Ya mendekatilah ya Rasulullah SAW. Sebagai bentuk kita ittiba marang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afina 'anil nas. Nah, contoh melih dalam kondisi ini yang juga termasuk ini yang perlu kita contoh dan kita tiru.
ternyata kelembutan hati dan kebersihan hati itu sangat penting. Dan itu kadang-kadang mengalahkan orang-orang yang barangkali amaliyahnya itu banyak, ibadahnya kuatah, ning ternyata kalah kalih napa menika ibadahnya sing biasa-biasa kemawon, tapi hatinya bersih. Hatinya bersih. Suatu ketika enten napa menika Rasulullah SAW menika bermajelis lajeng mendika akan keluar di tengah kalian seorang ahlul jannah, keluarlah sahabat Ansor. Ya, dengan menenteng sendalnya sambil jenggotnya basah dengan air wudhu. Ya, masuk ke masjid Rasulullah SAW. Keesokan harinya Rasul nyebatakan malih akan keluar dengan kalian ahlul jannah. Masuk orang yang sama seperti itu tadi. Sampai 3 kali berturut-turut Rasul nyebatakan ahlul jannah. Sehingga datasaken sahabat Abdullah bin Amr menika penasaran janjane amalan sahabat iki opo. Kok sampai disebutke ahlul jannah sampai 3 kali berturut-turut. Keistimewaannya apa? Tak perhatikan ibadah kita ya biasa-biasa, wah pasti dia punya amalan andalan ini, amalan istimewa yang tidak saya ketahui ini. Mungkin dia sholat malamnya sangat panjang dan segala macamnya, mungkin di malam hari. Ya, maka dia sendiri ini pengen menyelidiki amalan ini pun. Kati dia menikah ngarang cerita nih, piyambai pun gak ada masalah kali bapaknya, intinya pun pengen nginep 3 dinten 3 dalu tenggene sahabat Ansor. Akhirnya disetujui nginep bisa 3 hari 3 malam. Tidak ketemu Bapak Ibu. Ditelidiki malam harinya ya biasa-biasa saja, bahkan disebutkan boten qiyamul lail bahkan. Gitu. Anangnya pas lilir niku dikir. Sholat jamaah biasa kata jenis sahabat yang sanesipun. Siang harinya biasa-biasa saja. 3 hari 3 malam nggak ketemu amalan yang istimewa ini. Tapi kalau Rasulullah nyebutnya ahlul jannah, ini kan aneh. Apa istimewanya sahabat ini? Amalannya memang dohir biasa saja. Tapi ternyata setelah beliau pamitan, gitu, sudah bloko suto akhirnya pun aslinya aku itu ranti masalah karo bapakku ini aku penasaran. Kok Rasul nyebutnya jenengan itu dikatakan sebagai ahlul jannah sampai 3 kali berturut-turut. Jangan-jangan amalan jenengan itu nopo? Amalan spesial jenengan itu nopo kok sakit atas ahlul jannah? Yeah. Orangnya masih di dunia tapi Rasul sampai menyebutkan sebagai ahlul jannah. Ini istimewa luar biasa. Orang yang disebutkan Rasulullah SAW ahlul jannah, padahal orang yang masih hidup. Ini jaminan berarti, jaminan saja Rasulullah betul-betul ahlul jannah. Maka orang tersebut pun menjawab, ya demikianlah apa yang engkau saksikan selama 3 hari 3 malam, saya tidak menambah-nambah, tidak mengurangi. Ya seperti itulah harian saya, sebagaimana engkau saksikan sendiri. Ya. Tapi barangkali ini, ya, saya itu tidak pernah mempunyai rasa iri, tidak pernah mempunyai rasa dengki, nggak pernah mempunyai rasa dendam kepada saudara muslim saya. Ya. Kemudian ketika ada salah satu sahabat atau saudara muslim saya itu menyakiti saya, mendolimi saya, barangkali dia berbuat yang menyakiti saya, maka sebelum saya berangkat tidur, sebelum saya memejamkan mata, saya sudah memaafkan kesalahan saudara saya tanpa harus minta maaf. Meskipun sing berbuat dolim terus boten nyuwun ngapura, dereng nyuwun atau minta maaf, belum minta maaf, tapi beliau sudah memaafkan, mudah memaafkan kesalahan saudaranya. Dan ini adalah karakter akhlak yang engkang mutakin, yang bertakwa. Yang ini yang mesti juga harus kita ikuti. Bagaimana kita menjadikan diri kita itu mudah untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Insya Allah kalau hati kita itu bersih, iman kita akan semakin kuat dan hidup kita akan bahagia. Artinya nek tiang menikah nggak ada iri, dengki, dendam sampai kapanpun, kalau itu dipelihara di dalam hati kita, itu hanya mengotori hati dan itu hanya menjadikan hidup kita nggak akan bahagia. Tot petuk sing rada senenge mesti ya enten perasaan ya ora enak gitu. Pengennya serasa petuk gitu, mulai ngos wae dan segala macamnya. Nggak enak di hati. Ketemu sama orang itu punya masalah, ora kepenak. Ketemu karo sing kae duwe masalah, ora kepenak meneh. Gitu. Kalau iri, dengki itu dipelihara dalam hati, itu juga kan nggak akan bisa bahagia. Akhirnya kok ente perasaan pun mereka emosi terus, gitu. Kurang terus. Wah, kae tonggoku tuku iki, tonggo kanan kiri, tuku kae
ngarepku tuku kuwi, ngarepku buriku tuku kae, gitu. Bangun iki, bangun iku, nggih. Niku nek atinipun boten dipun tata, niku kadang-kadang niku penyakit hati. Hidupnya nggak bahagia seperti itu. Ya. Nah dalam urusan dunia kita nggak boleh iri kepada orang-orang yang nama mereka dalam urusan dunia, kecuali ya beberapa perkara itu. Ya orang yang mempunyai ilmu, yang dia mengamal ilmunya, orang yang kemudian punya harta, yang hartanya digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang boleh kita iri, tapi bukan iri yang dimaksud itu sebetulnya adalah ghibthah di bahasa para ulama ini. Ghibthah. Keinginan ingin meniru seperti itu boleh iri dalam hal perkara itu. Tapi dalam urusan dunia yang bermega-mega, tidak perlu kita iri. Ngapain kita iri? Dengan saudara kita yang punya kelebihan harta barangkali. Toh itu harta yang memberi juga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti iri dengan saudara kita? Hanya akan mengotori hati dan menjadikan hati kita tidak malah hati kita tidak tenang dan tidak tenang. Hidup kita nggak akan bisa bahagia. Ya. Kita kalau bisa hidup bahagia itu nalikan apa hati kita saat itu bersih dari berbagai macam kotoran penyakit hati termasuk iri, dengki, dendam, ya, dan lain-lain sebagainya. Maka orang yang seperti ini akan bisa ya mendapatkan surga di dunia sebelum surga besok di akhirat. Artinya bahwa hidupnya bahagia. Waladina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila fa'alu fahisyah, mereka sudah terlanjur mengerjakan berbuat fahisyah, perbuatan keji, perbuatan dosa, aw dzalamu anfusahum atau menzalimi diri sendiri. Maksudnya berarti berbuat minta dosa itu minta maksiat. Zakarullah, karakter tiang takwa salajengipun nalika terlanjur berbuat dosa, berbuat salah itu segera emut dumateng Gusti Allah. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim, maka dia segera sak sampeyan emut dumateng Allah, ya Allah, kula sampun terlanjur berbuat dosa niki mau ya Allah. Langsung istighfar, astaghfirullahal azim. Segera istighfar. Sak kata-kata pun banyak istighfar. Fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidaklah ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang yang bertakwa itu tidak mengulangi kembali kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Yang mana mereka itu mengetahui perbuatan itu salah, tidak mengulangi lagi. Maka balasannya apa bagi orang-orang yang mampu melakukan berbagai macam karakter dan sifat-sifat yang takwa kalau wau, ya. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Maka mereka itu mendapatkan balasan jaza bagi mereka, balasan pahala bagi mereka adalah maghfiratun min rabbihim. Ya. Min rabbihim, yaitu adalah ampunan dari Tuhan mereka, yaitu saking Allah Subhanahu wa taala, wa jannat, surga-surga, bukan namanya jannah, tapi jannat, ya. Niku jamak saking jannah. Jannatun, jannatani, jannat, ya, surga. Surga-surga tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka pun kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Terus dia yang beramal soleh teng alam dunia niku ampun khawatir Allah badhe maringi balasan yang sempurna binjing wonten ing janahipun Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, pramila wonten alam dunia menika ingkang singkat menika kita sami sabar anggenipun netepi napa ingkang dados dawuh perintahipun Allah, sabar nalika ninggalaken larangan-laranganipun Allah Subhanahu wa taala, lan sabar nalika pikantuk ujian saking Allah Subhanahu wa taala. Kanthi mengaten ya mugi-mugi datosna kita sami menika dados hamba-hambanipun Allah ingkang muttaqin, ingkang berbahagia fit dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak mengaten Bapak Ibu ingkang kawulaken ketinggalipun sampun mlebet adzan isya, jamipun telat kita niki nggih.
Kirang langkung pun pangapunten apabila wonten lepatipun ngatur nggih saking kula lan menawi adalah saking Allah Subhanahu wa taala lan boten supe kita Dutunggu marang Allah Subhanahu wa taala, taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nggih menika nampi amal ibadah kita sami sajroning bulan Ramadan kala wingi dados kita sami dipun apura dosa-dosa kita sami dening Allah Subhanahu wa taala lan dados sampanipun Allah ingkang mutakin ingkang samangke pikantuk kebahagiaan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.